Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk membaca? Sebelum kita menjawabnya, ada beberapa faidah tentu dan manfaat kalau kita sering membaca atau tentang pentingnya membaca. Yang pertama, itu meningkatkan kapasitas pemahaman kita, daya kritis kita, dan cara kita untuk menyelesaikan masalah itu sangat ditentukan dari sejauh mana kita sering membaca. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan akal dan juga kepekaan sosial kita. Yang ketiga, pentingnya membaca itu artinya menjaga kesehatan mental, terutama ketika sedang menghadapi tekanan dalam kehidupan, beban ujian yang kita rasakan. Yang keempat, membaca lebih mengenali diri kita, potensi yang kita miliki, bahkan kekurangan yang kita miliki. Dan yang terakhir, membaca juga menjadi peluang kita mengembangkan ekonomi, karena dengan itu ilmu kita bertambah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, jika manusia ingin mengenali dirinya dan penciptanya, maka bacalah. Sehingga wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di situ diawali dengan kalimat Iqra, bacalah. Kita bisa menengok dalam sejarah ya bagaimana ayat tersebut turun. Kita flashback saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghadapi kaumnya, memikirkan kaumnya saat itu, hati beliau dipenuhi dengan keprihatinan. Kemudian hati beliau dipenuhi dengan kegelisahan atas kerusakan moral, ya, akhlak, bahkan tentunya yang utama adalah akidah dari kaumnya saat itu. Kota Mekah yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy itu memanfaatkan kekayaan dan kekuasaan untuk kepentingan dirinya. Praktek-praktek kemaksiatan luar biasa terjadi pada masa itu. Penyembahan berhala, praktek ribawi, kemudian minuman-minuman keras, ya, perjudian, perzinahan, itu menjadi pemandangan yang lumrah saat itu. Dalam waktu yang bersamaan justru orang-orang fakir miskin itu diabaikan. Jadi orang kayanya tidak peduli dengan orang-orang miskin. Maka dalam kondisi seperti itu, dalam perenungan panjang tersebut itu muncullah sebuah pertanyaan, apakah ada cara untuk mengeluarkan umat ini dari kegelapan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih adil, lebih bermakna? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Jibril beserta risalah yang dibawanya dengan perintah bacalah, bacalah, bacalah. Iqra. Ya. Kemudian perintah membaca menjadi awal persiapan mental dan pengetahuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang bijaksana untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti akan datang penolakan dan hinaan dari kaumnya. Pertanyaan apa yang harus dibaca? Pertama, membaca lingkungan sekitar dan bagaimana alam semesta ini diciptakan. Dengan itu kita dapat lebih dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Bahkan diawali dengan frasa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ada kalimat bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, sehingga ini menjadi landasan awal untuk memperkuat keimanan
Rasulullah SAW saat itu dan tentunya kita, ya, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Yang kedua, apa yang harus dibaca? Yaitu mulai mengenali diri kita. Tujuan diciptakan, potensi diri kita, kekurangan diri kita, itu karena proses membaca. Yang ketiga, memperluas wawasan. Ya, dengan membaca wawasan kita makin luas. Ya, dari mulai ilmu agama bahkan sampai ilmu saintifik, gitu ya. Sehingga kita tidak mudah untuk ditipu, dibohongi oleh orang lain, ya. Dan yang keempat tentu mengenali sejarah dan belajar dari pengalaman orang-orang terdahulu. Itulah manfaat membaca dan apa yang harus dibaca saat itu oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana impact-nya, ya, atau dampaknya bagi kehidupan kita? Ini untuk mempersiapkan diri kita hari ini dan juga masa yang akan datang, supaya kita tidak kagetan gitu, ya, dengan kondisi yang terjadi. Kenapa? Karena kita sudah punya modal ilmu dari membaca tadi, membaca alam, membaca diri, ya, mengenali potensi-potensi yang ada, sehingga tentunya akan melahirkan kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah malas membaca. Wabil khusus di bulan Ramadan ini sudah ada buku yang Allah sediakan, sudah ada kitab suci yang Allah turunkan kepada kita. Terus itu kita jadikan sarana untuk memperluas wawasan kita, memperkuat keimanan kita. Al-Quranul Karim adalah sumber dari segala sumber kehidupan dan ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.